Indonesia yang kami cintai dan banggakan. Hasto kembali diperiksa sebagai tersangka setelah sebelumnya ia diperiksa pada Rabu kemarin. Dengan mengenakan rompi oranye, Hasto sempat memberikan keterangan sebelum menjalani pemeriksaan penyidik. Ia menyebut bahwa rompi oranye dan borgol yang dikenakan sebagai simbol perjuangan. Ia pun membenarkan menjalani pemeriksaan pada hari ini sebagai tersangka. Seperti diketahui, Hasto merupakan tersangka dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR serta perintangan penyidikannya. Ia telah ditahan sejak 20 Februari lalu di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Timur, cabang KPK. Semangat juang ya. Oke ya. Ini mau olahraga. Kasih jalan. Saya punya olahraga baru, pingpong. Ya, kasih jalan dulu. Hasto diperiksa KPK, borgol dan rompi oranye lambang perjuangan saya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto diperiksa lagi oleh KPK. Pada Kamis 27 Februari, Hasto diperiksa sebagai tersangka. Sebelum masuk ke dalam gedung KPK, Hasto sempat menyampaikan keterangan kepada awak media. Jadi hari ini saya diperiksa berdasarkan informasi yang saya terima sebagai tersangka. Sehingga tentu saja dalam prinsip-prinsip pro justitia didampingi oleh penasihat hukum saya. Dan ini juga menunjukkan bagaimana sebagai warga negara saya selalu menjunjung tinggi hukum, kata Hasto. Dalam pesannya, dia menyampaikan kepada simpatisan dan kader PDIP bahwa dirinya dalam kondisi sehat dan penuh semangat. Hasto menyatakan percaya akan keadilan, dan ia akan mengikuti proses hukum di KPK. Dia kemudian menyinggung perkara yang menjeratnya sebenarnya telah inkrah alias berkekuatan hukum tetap. Bahkan hasil eksaminasi oleh para ahli hukum, ahli pidana itu menunjukkan ya tidak ada keterlibatan saya, kata dia. Dalam momen itulah Hasto menyatakan bahwa borgol dan rompi oranye yang dikenakannya itu adalah lambang perjuangannya. Tetapi sebagai warga negara yang baik, rompi oranye dan borgol ini adalah sebagai lambang dari perjuangan saya, pungkasnya. Kasus Hasto dalam kasusnya, Hasto dijerat sebagai tersangka dalam dua perkara. Pertama, yakni tersangka kasus dugaan suap pergantian antar waktu, PAW, ex-caleg PDIP Harun Masiku dan dugaan perintangan penyidikan. Dalam perkara dugaan suap, Hasto diduga menjadi pihak yang turut menyokong dana. Ia dijerat sebagai tersangka bersama Doni Tri Istiqomah selaku orang kepercayaannya. Suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAW. Caranya adalah dengan menyuap komisioner KPU saat itu Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai 600 juta rupiah. Suap itu diduga dilakukan oleh Hasto bersama Doni Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio F dan juga Wahyu Setiawan. Sementara itu, terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dengan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Tidak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan, seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya, untuk menelepon Masiku supaya merendam HP-nya dalam air dan segera melarikan diri. Kemudian, pada 6 Juni 2024, atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Masiku, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan HP milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK. Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B dan pasal 21 atau pasal 13 UU Tipikor Yungto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto, kembali menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pada Kamis, 27 Februari 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR dan upaya perintangan penyidikan terkait buronan Harun Masiku. Pernyataan sebelum pemeriksaan sebelum memasuki gedung Merah Putih KPK, Hasto memberikan keterangan kepada media. Ia menyatakan bahwa pemeriksaannya kali ini berdasarkan informasi yang diterimanya sebagai tersangka. Hasto menegaskan komitmennya untuk menghormati proses hukum dan didampingi oleh penasihat hukumnya.
Kepada seluruh simpatisan dan kader PDIP, ia memastikan bahwa dirinya dalam kondisi sehat dan penuh semangat, serta menganggap rompi oranye dan borgol yang dikenakannya sebagai simbol perjuangan. Rangkaian pemeriksaan oleh KPK pemeriksaan ini merupakan kali kedua secara berturut-turut bagi Hasto dalam 2 hari terakhir. Pada Rabu, 26 Februari 2025, Hasto juga telah diperiksa oleh KPK sebagai saksi dalam kasus yang melibatkan advokat PDIP, Doni Tri Istiqomah. Dalam pemeriksaan tersebut, Hasto mengaku menerima 52 pertanyaan dari penyidik, yang sebagian besar merupakan pengulangan dari pertanyaan sebelumnya. Latar belakang kasus-kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan, OTT, KPK pada tahun 2020 yang melibatkan komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan, dan caleg PDIP, Harun Masiku. Wahyu Setiawan telah divonis bersalah menerima suap sebesar 600 juta rupiah untuk mengupayakan Harun Masiku menjadi anggota DPR melalui mekanisme PAW. Harun Masiku hingga kini masih buron. Pada akhir 2024, KPK menetapkan Hasto Kristianto dan Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka baru dalam kasus ini. Hasto diduga berperan dalam mengarahkan upaya suap dan menghalangi proses penyidikan dengan memberikan instruksi untuk menghilangkan barang bukti dan mempengaruhi keterangan saksi. Tanggapan dan sikap Hasto menegaskan bahwa perkara yang menjeratnya sebenarnya telah memiliki kekuatan hukum tetap, inkrah. Ia mengutip hasil eksaminasi dari para ahli hukum pidana yang menyatakan tidak ada keterlibatannya dalam kasus tersebut. Meskipun demikian, Hasto menyatakan akan tetap mengikuti proses hukum yang berjalan dan menjadikan situasi ini sebagai bagian dari perjuangannya. Proses hukum selanjutnya KPK telah melakukan penahanan terhadap Hasto sejak 20 Februari 2025 untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari ke depan. Penahanan ini dilakukan setelah pemeriksaan yang berlangsung lebih dari 8 jam. Selain itu, KPK juga terus melakukan upaya pencarian terhadap Harun Masiku yang hingga kini belum ditemukan. Kasus ini menjadi sorotan publik mengingat posisi Hasto sebagai sekjen partai besar di Indonesia dan keterlibatan sejumlah pejabat tinggi dalam dugaan praktik korupsi. Proses hukum yang transparan dan akuntabel diharapkan dapat memberikan keadilan dan menjadi pembelajaran bagi penegakan hukum di Indonesia. Lihat teman kau masuk ke dalam jeruji, borgol di tangan seolah bangga sendiri. Rompi oranye simbol malu yang nyata, tapi dia bilang ini perjuangan saya. Oh dunia terbalik, hitam jadi putih, korupsi bersuara seolah suci bersih. Bicara hukum tapi lain di belakang, pesannya licik berpura pejuang. Rompi malu, borgol bangga, tangan terikat masih banyak drama. Keadilan menangis rakyat tua, janji kosong semua berjalan. Uang mengalir, suara dibeli, hukum dipermainkan, saksi disulap pergi. Satu persatu kebohongan runtuh, tapi dia berlaga seolah tak bersalah utuh. Dia wahai pemutar kata, hukuman dan katanya bukan ada yang disalahi. Rompi itu bukan lambang juang, tapi tanda dosa yang harus kau tanggung. Rompi malu, borgol bangga, sejarah mencetak siapa yang durjana. Rakyat tak butuh sandiwara lagi, penjara menanti akhirmu di sini. Borgol bangga, sejarah mencatat siapa yang nurjana. Rakyat tak butuh sandiwara lagi, penjara menanti akhirmu di sini. Rompi malu, borgol bangga, sejarah mencatat siapa yang nurjana. Keadilan menangis rakyat tua, janji kosong semua berkara. Rompi malu, borgol bangga, tangan terikat masih banyak drama. Keadilan menangis rakyat tua, janji kosong semua berkara. Rompi malu, borgol bangga, tangan terikat masih banyak drama.
Keadilan menangis, rakyat muak. Janji kosong semua berkarat. Uang mengalir, suara dibeli, hukum dipermainkan, saksi disulap pergi. Satu persatu kebohongan runtuh, tapi dia berlaga seolah tak bersalah utuh. Diamlah wahai pemutar kata, hukuman datang tiada yang bisa lari. Rompi itu bukan lambang juang, tapi tanda dosa yang harus kau tanggung. Diamlah wahai pemutar kata, hukuman datang tiada yang bisa lari. Rompi oranye, simbol malu yang nyata, tapi dia bilang-bilang ini perjuangan saya. Lihat gambar kau masuk ke dalam jeruji, borgol di tangan seolah bangga sendiri. Rompi oranye, simbol malu yang nyata, tapi dia bilang ini perjuangan saya. Dunia terbalik, hitam jadi putih, korupsi bersuara seolah suci bersih. Bicara hukum tapi main di belakang, tersenyum licik berpura pejuang. Rompi malu, borgol bangga, tangan terikat, masih banyak drama. Keadilan menangis, rakyat muak. Janji kosong semua berkarat. Uang mengalir, suara dibeli, hukum dipermainkan, saksi disulap pergi. Satu persatu kebohongan runtuh, tapi dia berlaga seolah tak bersalah utuh. Diamlah wahai pemutar kata, hukuman datang tiada yang bisa lari. Rompi itu bukan lambang juang, tapi tanda dosa yang harus kau tanggung. Rompi malu, borgol bangga, sejarah mencatat siapa yang durjana. Rakyat tak butuh sandiwara lagi, penjara menanti akhirmu di sini. Rompi malu, borgol bangga, tangan terikat, pasti siapa yang drama. Keadilan menangis, rakyat muak. Janji kosong semua berkarat. Rompi malu, borgol bangga, sejarah mencatat siapa yang durjana. Keadilan menangis, rakyat muak. Janji kosong semua berkarat. Rompi malu, borgol bangga, tangan terikat, masih banyak drama. Keadilan menangis, rakyat muak. Janji kosong semua berkarat. Uang mengalir, suara dibeli, hukum dipermainkan, saksi disulap pergi. Satu persatu kebohongan runtuh, tapi dia berlagak seolah tak bersalah utuh. Dia wahai pemutar kata, aku mendatangkan fakta yang bisa lari. Rompi malu, borgol bangga, sejarah mencatat siapa yang durjana. Rakyat tak butuh sandiwara lagi, penjara